Ya, saudara, kita masih di Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi, dan pagi hari ini Nitya masih ditemani oleh Mbak Zeta ya. Kita masih akan membahas soal mentalitas penyintas pada adaptasi kebiasaan baru atau era new normal. Dan kita masih akan membahas nih tentang mentalitas, kemudian mindset, dan beberapa fenomena lainnya dengan Mbak Zeta. Mbak Zeta, kita udah segmen 3 ya Mbak Zeta ya. Tadi terakhir kita sudah menjabarkan secara jelas dan detail tentang fixed mindset dan growth mindset tadi ya. Dan saudara-saudara di rumah juga rasanya sudah mulai bertanya-tanya, wah aku masuk ke mindset yang mana nih, dan sekalian juga sebagai bahan untuk introspeksi ya Mbak Zeta ya. Tapi sebelum kita lanjut nih Mbak Zeta ke materi kita yang akan kita bicarakan selanjutnya, Mbak Zeta, kan di antara fixed mindset dan growth mindset itu pasti ada beberapa yang membedakan begitu ya, beberapa poin yang membedakan orang yang dengan fixed mindset dan dengan growth mindset itu. Nah, itu sebenarnya apa saja sih poin-poin yang membedakan sekali orang dengan kedua mindset yang berbeda ini Mbak Zeta? Oke, makasih banyak Nitya. Ini menarik sekali ya, karena sekali lagi kita akan diajak untuk mengintrospeksi diri kita sendiri gitu, membedah diri kita sendiri sebenarnya. Jadi yang pertama itu perbedaan antara growth mindset dengan fixed mindset itu kita bisa lihat dalam melihat tantangan. Ya, mungkin tadi di awal juga sudah sempat dijelaskan ya. Gimana sih ketika seseorang melihat tantangan, apakah dia akan melihat itu sebagai sesuatu yang tidak mungkin gitu kan, impossible, atau tetap ditulis impossible tapi dikasih koma I'm possible gitu. Jadi kalau yang growth mindset itu akan melihat tantangan itu mereka sangat-sangat senang, sangat-sangat terpacu justru. Sementara kalau untuk orang-orang dengan fixed mindset, ketika mereka diberikan tantangan, diberikan tugas baru gitu atau pekerjaan baru, ini susah, saya nggak bisa karena ini di luar zona nyaman saya gitu. Ini di luar ahli saya, ke bidang ilmu saya gitu ya maksudnya ya. Betul. Jadi pada situasi seperti itu kita bisa lihat sebenarnya, ketika kita dikasih satu project katakanlah untuk pekerjaan, apakah kita adalah orang yang excited atau kita yang ini nggak akan bisa, ini akan makan waktu lama, ini akan butuh orang banyak gitu, dan saya nggak bisa menggerakkan orang, nggak bisa menyempatkan waktu misalnya. Hal-hal yang seperti itu yang sebenarnya kita perlu berkaca nih, bener nggak sih kita itu orang yang growth mindset atau justru fixed mindset begitu. Itu yang pertama tentang melihat challenge ya, tantangan nih. Kemudian apalagi kira-kira Mbak yang Zeta? kedua itu dalam memaknai atau menerima saran dan masukan atau kritikan. Nah, sekali lagi kalau orang yang fixed mindset itu merasa bahwa saya sudah segini-gini aja, nggak akan bisa saya berkembang lagi lebih dari ini gitu, karena memang sudah dari sononya saya begini gitu. Nah, yang seperti itu yang sebenarnya bahaya untuk pertumbuhan kita gitu. Sementara kalau untuk orang yang dengan growth mindset, mereka akan justru lebih senang, lebih tertantang, itu tadi balik lagi ke poin yang pertama, mereka lebih senang dan lebih tertantang kalau misalnya orang lain ngasih kritik yang membangun, ngasih saran. Apa yang bisa saya improve, apa yang bisa saya tingkatkan dari diri saya lagi, seperti itu. Wah, ternyata dalam menerima saran juga ternyata beda nih antara si fixed mindset dan growth mindset. Mudah-mudahan teman-teman di rumah semuanya senang ya kalau misalkan diberi saran atau diberi masukan oleh lingkungan di sekitar ya. Itu tadi udah ada 2, kemudian apa lagi Mas Zeta? Nah, yang berikutnya itu lebih ke tentang bagaimana kita memandang kecerdasan. Kecerdasan itu dalam artian apakah kita hanya saklek pada potensi yang kita sudah miliki, misalnya tadi tentang skor IQ misalnya, skor IQ saya segini, saya nggak akan bisa menguasai hal-hal yang lebih rumit daripada ini. Atau kalau kita punya growth mindset, maka dengan IQ yang sekian, skor IQ saya sekian, atau dengan misalnya kalau dari segi bahasa Inggris ya, skor TOEFL saya sekian, kira-kira saya bisa ngapain lagi nih, apa yang masih bisa saya explore, seperti itu. Jadi tidak melulu fokus pada kecerdasan, aspek-aspek kecerdasannya, tapi hal-hal lain yang bisa kita kembangkan dari profil kecerdasan itu sendiri. Semua hal bisa dipelajari kalau untuk growth mindset. Itu untuk intelligence ya, seperti itu. Baik. Berikutnya lagi tentang toleransi ya, atau daya tahan kita terhadap stres. Biasanya orang-orang yang fixed mindset itu mudah stres justru. Jadi kalau misalnya pemirsa di rumah sering stres atau mudah stres, coba kita tanyakan lagi, apakah kita adalah orang dengan fixed mindset gitu, atau kita melihat suatu hambatan, suatu situasi sulit itu sebagai suatu hal yang
saya bisa toleran kok sama hal ini, saya pernah mengalami yang lebih lagi daripada ini, atau saya sanggup mengalahkan ini. Iya, iya. Jadi lebih semangat gitu ya, lebih fight kalau misalkan kita stres. Iya, tapi memang ada beberapa yang kalau stres itu berlarut gitu ya. Berarti yang dengan growth mindset ini stresnya ternyata bisa dijadikan pacuan gitu untuk selanjutnya. Oke, nah kemudian dalam melihat kegagalan dan kesuksesan. Jadi kalau untuk orang-orang dengan yang fixed mindset, ketika kita melihat orang lain sukses, itu akan iri. Gitu. Karena kok bisa gitu, kenapa orang lain berhasil, kenapa saya enggak gitu. Itu kalau yang fixed mindset. Sementara kalau orang dengan growth mindset, ketika melihat kesuksesan, mereka justru terpacu dan terinspirasi. Gimana sih caranya kamu bisa jadi ranking di sekolah, gimana caranya kamu bisa dapat promosi dalam pekerjaan, begitu. Jadi kesuksesan orang lain itu menjadi inspirasi untuk orang-orang dengan growth mindset, begitu. Wah, itu jangan sampai saudara-saudara rumah jadi yang senang melihat orang lain menderita gitu ya bahasanya ya. Betul. Baik. Nah, tentang kegagalan juga sih sebenarnya ini berkaitan sama usaha. Jadi kalau yang di fixed mindset, karena mereka merasa aduh kegagalan itu adalah ya memang suatu hal yang terus-terusan saya alami, akhirnya upayanya juga jadi kurang gitu. Saya malas, saya nggak mau mengupayakan lagi, saya udah bolak-balik nyoba, hasilnya gini-gini aja gitu. Sementara kalau yang growth itu mereka akan terus mencoba, terus berusaha, dan upaya yang dilakukan biasanya jauh lebih besar gitu. Bersedia untuk membayar lebih, baik itu meluangkan waktu, meluangkan tenaga untuk mencapai apa yang mereka inginkan. Wow, gitu. baiklah. Berarti itu sekian poin yang menjadi pembeda ya ternyata ya Mbak Zeta ya antara si fixed mindset dan growth mindset itu. Tapi kembali lagi Mbak Zeta sudah dapat katakan tadi ya saudara ya, kalau misalkan kita merasa kayaknya aku didominasi sifatnya dengan si fixed mindset ini, itu masih bisa dirubah ya Mbak Zeta ya. Kabar baiknya ya. Kabar baiknya masih bisa dirubah. Nanti kita sharing soal itu ya, karena itu yang penting. Gimana caranya supaya kita bisa menjadi orang yang growth mindset-nya itu growth, bertumbuh, sehingga mentalitas tadi seperti tema kita hari ini juga lebih terbentuk ya, khususnya pada situasi-situasi sulit seperti di masa pandemi COVID-19 ini. Mbak Zeta, kalau kita ingat-ingat di awal pandemi COVID-19 sekitar bulan Maret April awal itu kita seluruh masyarakat itu lagi panik-paniknya Mbak Zeta ya. Kita beli masker, timbun sebanyak-banyaknya sampai stok masker habis. Kemudian perlahan-lahan kita sudah mulai bisa sudah mulai menerima kenyataan. Kemudian sampai akhirnya mungkin ada yang kita sudah survive gitu meskipun tidak 100%. Berarti memang seperti itu akan fasenya setiap individu ya Mbak Zeta ya. Iya, jadi fasenya sebenarnya kurang lebih akan seperti itu, hanya saja kecepatan tiap orang kan berbeda-beda ya Nitya ya. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang expanding the comfort zone atau keluar dari zona nyaman, belajar dari fixed mindset bertumbuh menjadi growth mindset, sebenarnya adalah kita lihat dulu dari mungkin awalnya tadi ya ketakutan kita timbun masker, kita sebar semua berita tanpa saring itu hoax atau enggak gitu kan ya. Terus kemudian ketika kita sudah mulai belajar, kita ngelihat oh ya ternyata kita harus saring dulu informasi sebelum kita sharing gitu kan. Kita filter dulu. Kemudian kalau kita sudah mulai lebih beranjak lagi ke zona yang berikutnya, di zona bertumbuh, itu kita sudah mulai lebih aware dengan lingkungan sekitar kita. Oh ternyata orang lain juga sama loh susahnya kayak kita gitu. Ini pandemi, bukan hanya saya yang mengalami nasib susah, tapi orang lain juga. Nah, kembali lagi ke tadi, kalau orang lain bisa berhasil mengatasi situasi ini, ada yang ternyata mereka bisa bangkit gitu ya, jadi wirausaha misalnya gitu. Kenapa saya nggak bisa gitu? Jadi mulai ke zona bertumbuh itu tadi. Berarti gitu. Ada 3 zona ya, Mbak Zeta ya. Berarti itu yang pertama zona ketakutan. Betul. Kemudian yang kedua itu zona belajar. Kemudian yang terakhir yang kita harapkan gitu ya, itu zona bertumbuh. Kecepatannya berbeda-beda ya Mas Zeta ya. Berarti kita semua harus ada di fase zona bertumbuh itu Mas Zeta. Sebenarnya sampai atau tidak kita ada di zona bertumbuh itu tergantung pada tadi, kembali lagi mentalitas atau mindset kita masing-masing gitu. Kalau kita misalnya di zona ketakutan terus kemudian kita tetap kembangkan fixed mindset kita, ya nggak akan bertumbuh, nggak akan bergerak, nggak akan geser-geser
ke nggak zona akan yang geser ke yang belajar. lain. Betul. Oke, kalau gitu. zona ketakutan itu yang ditandai dengan itu tadi ya Mbak Zeta ya, kayak impulsif buying, menimbun, menyebarkan berita hoax. Kemudian kita tahu kita sudah masuk ke zona belajar itu ketika apa Mbak Zeta? Ketika misalnya begini, oh ya saya sadar begitu ya ada protokol kesehatan, kan ini adaptasi kebiasaan Iya, baru. iya. Saya sadar ada protokol kesehatan itu dibuat untuk melindungi saya, untuk melindungi orang-orang di sekitar saya, untuk mencegah penyebaran virus tidak bertambah misalnya. Kemudian zona belajarnya juga termasuk di mana oh ya ternyata kalau saya impulsif buying tadi menimbun itu akan menyebabkan harga masker atau hand sanitizer jadi naik oke. tinggi begitu kan. Kemudian akhirnya malah semua orang secara meluas, secara global itu mereka nggak kebagian gitu. Oke. Jadi Zona belajar itu kayak sudah mulai empati. Sudah mulai empati dan sudah mulai sadar kesalahan-kesalahan yang sebelumnya gitu kurang lebih. Betul, Ya. Oke, seperti kemudian itu. akhirnya kita ada di zona bertumbuh. Itu seperti apa Mbak Zeta? Ya, perilaku-perilaku zona bertumbuh ini lebih ditandai bagaimana kita mengaplikasikan atau menerapkan begitu kesadaran-kesadaran itu tadi, empati itu tadi, bukan hanya pada diri kita sendiri tapi juga pada orang lain. Misalnya mengingatkan orang untuk tetap patuh pada protokol kesehatan. Kemudian juga yang kedua, mungkin kalau kita punya rezeki berlebih, mungkin juga kita bisa berbagi gitu ya dengan rekan-rekan atau keluarga yang lebih membutuhkan seperti itu. Jadi bertumbuhnya sama-sama bukan hanya kita sendiri. Iya, iya. Begitu. Oke, berarti kalau zona ketakutan itu ya ketika kita masih gerasa gerusu gitu ya kalau saya bisa analogikan, kemudian yang belajar kita sudah mulai sadar, simpati, empati tumbuh, kemudian zona bertumbuhnya itu ketika kita sudah ada actionnya kurang lebih gitu ya. Kalau Mbak Zeta lihat sendiri nih, kalau masyarakat di Bali nih khususnya, kita ada di zona mana nih kira-kira sekarang kita Mbak Zeta? Ya, saya ini yang saya sukai begitu ya. Saya lihat, saya amati dari hal-hal di jalanan. Ya. Itu memang sudah sampai ke zona bertumbuh. Oke, baik. Berarti kabar baiknya kalau ternyata kita masyarakat nih di Bali khususnya sudah ada di zona bertumbuh. Mbak Zeta, kita perlu tahu nih tips and trick ya. Kira-kira gimana caranya kita supaya ke mindset bertumbuh itu, tapi setelah segmen yang satu ini ya Mbak Zeta. Saudara, setelah ini kita masih akan membahas soal mentalitas penyintas untuk adaptasi kebiasaan baru bersama Mbak Zeta, tapi setelah satu ini, untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi.